Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik pada pemeriksaan TBC atau tuberkulosis. Sebelumnya, tuberkulosis atau TB merupakan suatu penyakit menular secara langsung. TB disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman BTA atau bakteri tahan asam itu menyerang pada paru-paru, tetapi dapat juga menyerang pada organ tubuh lainnya. Sumber penularannya yaitu melalui udara. Pasien TB paru menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak yang mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis. Adapun gejala dari TB yaitu batuk berdahak kurang lebih dari 2 minggu, berat badan menurun, nafsu makan kurang, nyeri dada saat bernapas, lemas, dan demam menggigit. Pra-analitik, yang kedua analitik, dan yang ketiga itu pasca-analitik. Pra-analitik itu merupakan tahap awal, mulai dari kita mempersiapkan pasiennya, pengambilan dan penanganan spesimen dahak, menerima spesimen dahak, memberi identitas spesimen dahak tersebut sampai dengan menguji kualitas reagentnya. Nah, yuk simak bagaimana video dalam pra-analitik. Prosedur pengambilan dahak sebaiknya dilakukan di luar ruangan, seperti yang saya lakukan ini di tempat terbuka, terpapar sinar matahari dan jauh dari keramaian. Itu untuk menghindari penularan TB kepada orang sekitar Anda. Langkah-langkah dalam mengeluarkan dahak yang pertama yaitu pasien terlebih dahulu harus membersihkan mulutnya yaitu dengan cara berkumur-kumur dengan air bersih. Setelah berkumur-kumur dengan air bersih, lalu pasien melakukan 2-3 kali menarik napas itu secara kuat. Setelah melakukan penarikan napas secara kuat, selanjutnya pasien langsung membatukan dahak yang keluar dari dada dan dengan cara meletakkan pot atau tempat dahak ini tepat di depan mulut dan selanjutnya batukan secara keras. Nah, setelah melakukan hal tersebut, pasien langsung menutupkan pot ini dengan kuat sehingga tidak ada percikan dahak yang tarik nafas. Setelah melakukan tahap pertama yaitu pra-analitik, selanjutnya kita melalui tahap yang kedua yaitu analitik. Analitik itu sendiri merupakan suatu tahapan mulanya penyusun prosedur tetap, mengolah dan memeriksa spesimen dahak sesuai prosedur tetap. Pemeliharaan mikroskop itu penilaiannya ada 6. Yang pertama, kualitas spesimen pada sekutum. Yang kedua, ukuran sediaan, pewarnaan, kebersihan, ketebalan, dan kerataan sediaan. Dan sediaan untuk uji silang. Nah, itulah tahap dari analitik. Yuk simak bagaimana video analitik. Kelas, kedua kita butuh sampel, tentu saja. 3 kita butuh tusuk gigi, 4 butuh pensil, dan saya pakai ukuran pembuatan preparat BTA yang saya buat sendiri. Ngomong-ngomong, di sini saya menggunakan slide yang frosted end slide, sehingga ketika kita melakukan penomoran, saya dapat menggunakannya dengan pensil dan tidak mudah hilang ketika kita melakukan pewarnaan. Di sini saya melakukan pembuatan preparat BTA dalam biological safety cabinet. Nah, jika kalian menggunakan biological safety cabinet, itu lebih baik karena dia mempunyai sirkulasi udara yang mengurangi kontaminasi. Baik. Kita cukup mengambil sputum di sini kira-kira sebesar kacang hijau, sebesar 1 butir kacang hijau. Itu udah cukup untuk melakukan pembuatan preparat BTA ini. Nah, segitu cukup. Tutup lagi. Ukuran tadi kita tempelkan di bawah slide yang akan kita lakukan pembuatan preparat BTA.
Nah, caranya yaitu dengan melakukan spiral-spiral kecil. Pertama kita hancurkan dulu sputum yang purulenya sehingga ukurannya rata, spiral-spiralnya rata. Nah, ngomong-ngomong, saya punya referensi tahapan pembuatan sediaan apus. Nah, di sini adalah peralatan yang dibutuhkan. Nah, sediaan yang baik itu ukurannya 2 x 3 cm. Letaknya di tengah, ketebalannya baik, rata dan bersih. Tentu saja pewarnaannya baik. Makanya tadi saya menggunakan ukuran contoh agar ukurannya bagus. Nah, sediaan apus dahak yang baik, ketika kita sudah membuatnya, kita ditempelkan di atas koran. Nah, tulisan preparat yang baik itu, tulisan korannya itu dia terlihat namun tidak terbaca, seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi si tulisan dalam koran itu masih terlihat tapi kita tidak bisa baca. Itu artinya preparat kita sudah bagus ketebalannya. Nah, sudah jadi, kita langsung melakukan pewarnaan. Saya menggunakan metode Jill Nelson. Nah, kita melakukan fiksasi dulu terlebih dahulu. Fiksasi selama 3 kali dengan api bunsen. Kedua, kita tuangkan karbofluksin sampai rata dan bakar sampai keluar asap. Ingat, sampai keluar asap, jangan sampai mendidih, sehingga bakterinya tidak rusak. Nah, kita diamkan selama 5 menit. Kira-kira selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita cuci atau bilas dengan air. Setelah itu, kita berikan asam alkohol 3%, sehingga warna karbofluksinya itu hilang. Nah, kita tunggu sampai karbofluksinya menghilang. Bila belum menghilang, tambahkan lagi saja. Nah, setelah itu kita cuci dengan air. Dan yang terakhir, tambahkan ventilan dulu selama 30 detik. Nah, kemudian itu cuci lagi dengan air. Dan preparat pun sudah jadi. Nah, ini adalah kualitas pewarnaan generator yang baik. Nah, ini yang jelek. Nah, ini karakteristik BTA di bawah mikroskop bakterinya. Setelah melakukan proses analitik, tentunya yang terakhir yaitu pasca analitik. Pasca analitik itu sendiri merupakan tahap di mana dilakukannya proses pencatatan hasil pemeriksaan, interpretasi hasil sampai dengan pelaporan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tuberkulosis itu merupakan suatu penyakit menular yang sangat berbahaya, dan kita juga harus memperhatikan bagaimana cara pemeriksaan spesimen dahak itu dengan 3 cara, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Mungkin itu saja video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.